Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang diagram fase. Video ini adalah materi kedua untuk perubahan fase dengan kompetensi dasar 3.4 menganalisis perubahan fase suatu zat, 4.4 memprediksi perubahan fase suatu zat. Karena air yang sangat kita kenal dapat berubah menjadi 3 fase dengan sangat mudah. Bongkahan es jika dibiarkan di udara terbuka akan mencair. Jika dipanaskan akan mendidih dan akhirnya menjadi uap. Jika air didinginkan akan menjadi padat, yaitu es. Semua perubahan fase dari air tersebut sebenarnya akan sangat mudah kita pahami melalui sebuah diagram yang dikenal dengan nama fase air. Pada diagram ini terdiri dari 3 buah kurva yang menjadi garis keseimbangan dari 3 fase fisika air, yakni padat, cair, dan gas. Ayo kita bahas satu persatu ketiga kurva tersebut. Pada diagram fase ini menggunakan tekanan dan temperatur. Temperatur pada sumbu X dan tekanan pada sumbu Y. Kurva yang pertama, yaitu yang berada di paling bawah diagram, kurva yang berwarna merah ini menjadi batas antara fase padat dengan fase gas. Garis ini menjadi garis kurva keseimbangan antara air padat dengan gas. Artinya, air yang berada pada temperatur dan tekanan sepanjang kurva ini dapat berfase padat saja, gas saja, atau campuran padat gas. Kemudian kurva yang berwarna biru, kurva yang kedua menjadi batas antara fase cair dengan gas. Kurva ini menjadi garis keseimbangan antara fase cair dan gas. Hal ini berarti sepanjang kurva ini air berada pada temperatur dan tekanan dapat berfase cair saja atau gas saja atau campuran dari keduanya. Khusus kurva kedua ini dikenal dengan istilah saturated line atau garis jenuh atau garis saturasi. Pada garis saturated line ini dikenal dengan nama uap jenuh atau saturated steam. Di sepanjang garis saturated line ini, air dan uap air dapat berada dalam satu kondisi tekanan dan temperatur yang sama. Sedangkan kurva yang ketiga berwarna hijau menjadi batas antara fase padat dengan cair. Kurva ini menjadi garis keseimbangan antara fase es atau padat dengan cair. Sehingga sepanjang kurva ini air berada pada temperatur dan tekanan dapat berfase padat saja, cair saja, atau campuran padat cair. Anak-anak, kalau kita lihat, ketiga kurva ini saling bertemu di sebuah titik dengan tekanan 0,61 kPa dan temperatur 0,010 derajat Celcius. Tepat pada titik kondisi ini, air dapat berada di 3 fase sekaligus. Apakah itu padat, cair, ataupun gas. Titik ini dikenal dengan nama triple point. Kemudian, garis saturasi atau saturated line ini tepat terputus dan berhenti di sebuah titik dengan tekanan 22,064 MPa dan temperatur sebesar 374 derajat Celcius. Titik ini adalah sangat terkenal dengan sebutan titik kritis atau critical point. Nah, anak-anak, mari kita amati daerah sekitar ketiga kurva ini. Bagaimana letak fase padat, cair, dan gas? Fase padat berada di sebelah kiri
dari kurva 1 dan 3. Ini adalah fase padat. Kemudian di bagian tengah ini adalah fase cair. Kemudian di sebelah bawah kurva 1 dan 2 ini adalah fase gas. Lalu ada sebuah area yang tampak belum kita bahas, yaitu daerah ini, yaitu daerah di atas critical point. Daerah ini bernama supercritical fluid. Daerah ini bernama supercritical fluid. Ini fasenya sangat berbeda dengan fase-fase air lainnya. Fase supercritical memiliki sifat yang tidak bisa dibedakan antara fase cair atau gas. Fluida air supercritical mampu meresap ke benda padat seperti gas, namun juga bersifat pelarut yang baik bagi zat-zat non-polar seperti air pada fase cair. Kemudian anak-anak, berikutnya adalah apa sih fungsi dari diagram fase air? Diagram fase air ini mampu menjelaskan berbagai fenomena seputar keajaiban air dengan lebih sederhana. Untuk menjawab atau lebih mengenal lagi tentang fungsi dari diagram fase ini, kalian harus menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu, mengapa kalau memasak air di atas gunung, suhu didihnya lebih rendah dibandingkan memasak air di pantai? Coba jelaskan menggunakan diagram fase air. Tanya itu, bagaimana terjadinya hujan es? Coba kamu jelaskan menggunakan diagram fase air. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.